Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Without you, kami tiada arti. With you, kami sangat berarti. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Gimana kabarnya pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi, intinya penelitian dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam kondisi semangat dan selesaikan sampai akhir. Karena tak cukup dengan niat, perlu semangat yang juga dibuktikan dalam perbuatan. Jayus, teman-teman, kita ini ya coba membedah kayak dokter aja, membedah skripsi yang judulnya efektivitas. Kali ini mungkin kita fokus di efektivitas dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Baik, jadi yang judulnya efektivitas jangan skip sampai akhir ya. Biar apa? Biar cuan, bos. Yang pertama dari sudut pandang kuantitatif, teman-teman, di sini ada yang judulnya efektivitas dari sudut pandang kuantitatif. Tunjuk tangan, ya. Gak usah diturunkan tangannya ya. Contohnya gini, efektivitas ini di pendidikan ya, teman-teman. Silahkan nanti diadaptasi, artinya disesuaikan dengan disesuaikan dengan jurusan teman-teman tentunya ya. Efektivitas model pembelajaran ditinjau dari apanya itu nanti diisi ya, terserah. Ditinjau dari hasil belajar atau prestasi belajar apa gitu, apanya juga diisi ya. Itu teman-teman, berarti setelah kata efektif kemudian ada model, kemudian ada peninjaunya. Itu ciri khas dari efektivitas sudut pandang kuantitatif ya teman-teman. Jadi kalau ada efektivitas bla 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 kemudian ditinjau dari bla bla bla, nah itu berarti salah satu indikasi efektivitas ditinjau dari kuantitatif. Clear ya? Artinya di situ ada variabel bebas, variabel terikat ya. Artinya di situ teman-teman nanti gimana metode analisis datanya? Sabar ya, orang sabar disayang pacar kalau punya. Kalau nggak punya ya disayang Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman nanti di metode penelitiannya teman-teman bisa ambil itu eksperimen true ya, alias eksperimen murni ya teman-teman. Jadi eksperimen full eksperimen nanti itu jenis penelitiannya, kemudian bisa diambil desainnya itu yang pre post test ya, boleh lah ya, sebagai pengontrolnya itu. Itu jadi itu ya. Kemudian gimana itu ya, nggak gimana ya. Kalau sudah kayak gitu teman-teman, ini ada yang alurnya mungkin ini sebenarnya bagus, ini bisa dicoba karena ini ada referensinya juga. Jadi gini, yang langkah pertama kalau dengan judul seperti itu ya, kuantitatif itu, kemudian teman-teman adalah langkah pertama itu karena membuat instrumen sudah ya, pre post misalnya, kemudian nanti diuji coba. Nah teman-teman itu yang dilakukan pertama justru bagaimana memilih sampel, karena memang kalau dipikir-pikir itu kalau kuantitatif itu memang kuncinya di sampel juga. Kalau salah memilih sampel atau teknik samplingnya salah maka keliru, wah itu ya tidak benar ya, sama aja sih. Gak usah terlalu serius ya. Jadi pertama kemudian kita mau pakai teknik apa, misalnya nanti kita ujungnya mau pakai cluster random sampling misalnya ya, CRS misalnya, itu salah satu probability sampling juga. Nah itu teman-teman justru uji dulu normal enggak gitu ya, kemudian homogen enggak ya,
normal, kemudian homogen, nanti bisa pakai parallel ya, dibandingin kemudian nanti ada perbedaan enggak itu UGF-nya ditengok ya. Jadi nanti sudah ketahuan, tinggal menghitung hasil tesnya itu tadi, kelas kontrol, kelas eksperimen. Itu simpel tapi benar itu. Coba teman-teman renungkan ya. Cukup. Itu mengeningkan cipta, maksudnya tuh jangan sampai tidur, renungkan ya, renungkan baik-baik. Misalnya nih, sudah kita buat instrumen, kemudian kita misalnya ada banyak kelas ya, kita uji semua tuh, kemudian datanya kita ambil, kita uji normalnya, kita tengok, kita uji homogenitasnya, kita tengok. Oh ternyata normal, semua kelas tuh normal, rata-rata kemampuannya sama ya rata-rata cerdas lah ya. Orang Indonesia kan kayak gitu ya. Nah rata-rata cerdas misalnya, oh rata-rata ya, intinya dia berada di kurva normal. Homogen juga ya, relatif homogen, sebenarnya nggak ada yang homogen pure. Kemudian juga apa mau ngomong apa tadi saya ya. Nah, kemudian juga artinya tidak ada perbedaan tuh ya, agak semua kelas. Jadi langsung aja boleh itu dipakai cluster random sampling ya. Karena syarat-syarat itu tadi sudah dipenuhi. Ambil aja misalnya satu kelas itu yang sebenarnya bisa kita tengok ya teman-teman, nggak usah diuji, kita bisa tengok dari datanya dan juga kurvanya, tabulasinya itu seperti apa, normal homogen kelihatan sebenarnya ya. Misalnya itu ambil satu eksperimen, satu kontrol, udah itu nanti analisis datanya tinggal nanti dikoreksi tesnya, kemudian beda enggak itu hasilnya, signifikan enggak. Oh kalau signifikan berarti memang si model ini tadi itu efektif gitu ya, artinya efektif gitu. Itu enggak usah uji macam-macam, sudah, karena di awal lagi tadi ya sudah diuji semua, artinya itu relatif itu salah satu yang bisa dipakai teman-teman ya, tidak salah. Itu yang kuantitatif ya guys. Udah, nanti videonya kepanjangan, kalian bosan. Semoga nggak bosan ya, karena kita harus tidak bosan. Yang kedua adalah dari sudut pandang yang kualitatif ya. Nah ini note perlu diperhatikan untuk yang kualitatif teman-teman. Misalnya gini, efektivitas program keluarga harapan ya, misalnya efektivitas PKH di dusun ini atau apa, itu satu kesatuan teman-teman. Kalau tadi kan efektivitas bla 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 ditinjau dari bla bla bla, itu kuanti. Kalau yang efektivitas bla 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 panjang itu biasanya kuali. Nah kalau kualitatif teman-teman, teman-teman mungkin ini ya, nggak ada hitung-hitungan jelas ya. Kemudian tentu harus mendefinisikan secara tepat indikator efektif yang dimaksud seperti apa ya. Kemudian tentunya bedanya ini nanti di teknik pengumpulan datanya teman-teman cukup bisa pakai observasi doang, kemudian dokumentasi ya, juga dengan wawancara atau secara mendalam begitu ya. Nah itu untuk yang efektivitas dari kualitatif teman-teman. Kalaupun ada angket, nah itu angket sebenarnya harus masuk ke sini sebelah tadi ya, karena kalau angketnya skalanya Likert gitu ya, atau kuesioner itu ya ke kuanti ya, nanti bisa di persentase gitu ya, nggak masalah. Cuma kalau ke kuali biasanya ya itu tadi, teknik pengumpulan datanya ya yang ciri khasnya kuali. Kita bisa cukup pakai observasi ya, bukan observer tuh orangnya. Kemudian kita juga pakai dokumentasi ya, arsip atau apa yang bisa kita kaji lagi, bukan dimakan ya. Kemudian juga bisa pakai wawancara. Nah itu penting, kuncinya wawancara di situ, dia nanti mau main ya. Kemudian setelah dikumpulkan, kemudian nanti kita analisisnya bisa pakai Mills Superman ya, direduksi apa aja yang penting, yang enggak dibuang lagi, kemudian disajikan dalam bentuk naratif ya. Kemudian disimpulkan itu apa hasilnya, efektif atau enggak, memenuhi indikator, sangat efektif, tidak efektif, dan seterusnya. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Semangat.